Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, bab 3275, sulit memanfaatkanku. Bab 8681 sampai bab 8685. Ambil tangannya. Li Yalin tercengang saat mendengar pernyataan Ye Chen yang meremehkan. Dia tahu bahwa Ye Chen memiliki kemampuan untuk membantu generasi tangan Wushu Hang yang terputus. Tetapi metode yang dia tahu adalah pil pembentuk kembali yang seperti pil ajaib. Jadi, dia secara tidak sadar bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda berencana memberi Wushu Hang pil pembentuk kembali?" "Ya," Ye Chen mengangguk dengan tegas dan tersenyum. "Hanya pil pembentukan kembali yang memiliki kemampuan untuk meregenerasi tangannya yang terputus." Li Yalin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Lalu, apakah diperlukan pil pembentuk ulang yang sangat mahal untuk meregenerasi tangan?" Audio milik Sober Ye Chen Channel. mengangguk dan berkata, "Bahkan jika Anda hanya menumbuhkan kembali satu jari, Anda memerlukan pil resaping utuh. Anda dapat memahami bahwa hanya pil resaping utuh yang dapat mengaktifkan generasi tubuh. Adapun jumlah generasi, itu semua ruang lingkup ini pil mirip dengan harga prasmanan. Tidak peduli berapa banyak Anda makan, itu akan diperlakukan sama." Li Yalin tanpa sadar berseru, "Ini terlalu boros. Bagaimanapun juga, pria ini adalah keturunan Wu Feiyan. Jika kamu memberinya pil, kamu tidak dapat menggunakannya untuk dirimu sendiri. Jadi mengapa menyia-nyiakannya?" Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan Ye, saya tidak punya niat lain. Saya hanya merasa sayang sekali ramuan mahal seperti itu digunakan pada musuh." Li Yalin sendiri merasakan keajaiban ramuan ini, belum lagi meregenerasi tangan yang terputus. Bahkan jika seluruh tubuhnya dipukuli menjadi saringan seperti miliknya, dia masih bisa membangun kembali tubuh yang utuh dan sehat untuk dilelang. Harganya mungkin akan jauh lebih tinggi daripada pil peremajaan. Menggunakannya pada musuh akan membuang-buang sumber daya. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Meskipun ramuan jenis ini mungkin sangat berharga, kemanjurannya sungguh mengejutkan. Bagaimanapun, obat ini tidak cocok untuk dijual. Tetapi saya masih memilikinya di tangan saya. Tidak ada efek apapun jika kamu memakannya secara normal. Ada baiknya mengeluarkannya untuk membuat Wu Feiyan depresi." Li Yalin tidak tahu bagaimana mengungkapkannya sejenak, jadi dia hanya menghela nafas dan berkata, "Hei, Tuan Ye, jika tebakan kita benar, tangan kiri Wu Feiyan pasti telah dipotong oleh Wu Feiyan, dan kamu menggunakan ramuan untuk menggantikannya. Wu Feiyan mungkin tidak mengalami perubahan suasana hati." Setelah mengatakan itu, Li Yalin berkata lagi, "Dan Wushu Hang, jika kamu membantunya menumbuhkan tangan kirinya lagi, dia tidak akan berani menyembunyikannya dari Wu Feiyan. Dia pasti akan memberitahunya sesegera mungkin. Jika Wu Feiyan adalah takut dia memiliki niat yang berbeda,
dia mungkin akan memberitahunya secara langsung. Jika Anda menggantikannya, saya khawatir pada akhirnya saya akan mendapatkan keuntungan dari WSHUH dengan sia-sia. Ye Chen tertawa dan berkata, "Detektif Lee, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan orang lain memanfaatkan saya dengan mudah. Teman dan kerabat saya baik-baik saja. Tetapi musuh saya tidak akan pernah mendapat kesempatan. Saya tahu semua ini. Jadi lanjutkan saja dan jangan khawatir." Melihat tekad Ye Chen, Li Yalin tahu bahwa dia pasti punya rencananya sendiri, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Karena tentara harimau Napoli dan pengawal kavaleri Nigeria jelas telah tiba di Maroko, keberadaan mereka bukan lagi rahasia bagi Ye Chen, dan tidak sulit untuk menemukan mereka. Wu Suhang saat ini berada di kantor More Trading, mendiskusikan strategi selanjutnya dengan Yuan Cheng. Wu Suhang tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan hal ini dari musuh ketika dia datang ke Maroko. Jika musuh benar-benar berencana untuk membasminya, dia, Yuan Cheng dan pasukan harimau di sekitarnya mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, Wu Suhang tidak berani untuk tidak datang. Penggerebekan di stasiun Maroko sudah merupakan kelalaian besar dalam menjalankan tugas, dan hilangnya Song Ruyu sebagai akibatnya bahkan lebih merupakan sebuah kesalahan. Meskipun Tuan Inggris hanya memerintahkan ketiga tetua untuk memotong tangan kirinya, Wu Suhang juga takut akan hal itu. Ini hanyalah taktik penundaan yang dilakukan oleh Master Inggris. Jika Master Inggris masih marah dan telah melewati rintangan ini, cepat atau lambat dia harus menghadapinya sendiri. Ia berinisiatif pergi ke tempat paling berbahaya karena ingin menunjukkan ketulusannya kepada Tuan Inggris dan setidaknya menyimpan kesan pada dirinya sendiri. Meskipun ini agak berbahaya, itu masih jauh lebih baik daripada menunggu mati di Nigeria. Jika Anda benar-benar mati di tangan musuh, itu pasti akan jauh lebih baik daripada dieksekusi oleh Tuan Inggris. Musuhnya adalah setia kepada King Hui dan Tuan Inggris. Tuan Inggris dengan sendirinya akan mengingatkan penerusnya untuk menjaga keluarganya. Berbeda dengan kakak tertuanya, yang meninggal dan jenazahnya dikuburkan di tempat istrinya. Anak-anak dan anak-anak semuanya menjadi tahanan rumah, dan mereka menjadi tahanan rumah seumur hidup. Bahkan anak-anak berusia beberapa tahun akan menjadi tahanan rumah sampai mati. Meskipun Wu Feiyan tidak akan memerintahkan mereka untuk dibunuh, dia akan melakukannya. Jangan biarkan dia menikah dan mempunyai anak hingga meninggalkan garis keturunan. Yuan Cheng sedikit khawatir saat ini. Dia berkata kepada Wu Suhang, "Gubernur besar, kami di sini untuk berdiri teguh. Jika musuh datang mencari kami, mustahil ketiga tetua akan tiba dalam waktu singkat. Kami mungkin tidak dapat bertemu musuh saat itu." Wu Suhang tidak ingin memberitahu Yuan Cheng pemikirannya yang sebenarnya. Jadi dia berkata dengan tegas, "Saya bertanggung jawab langsung atas insiden Maroko. Jika saya tidak melakukan yang terbaik untuk menebusnya, bagaimana saya bisa menghadapi Tuan Inggris?" Yuan Cheng berkata, "Bawahan saya juga bersedia setia kepada Tuan Inggris.
Tetapi mereka khawatir mereka akan mati sia-sia jika Gubernur Agung secara pribadi bertindak sebagai umpan. Solusi terbaik adalah jika ketiga tetua bisa diam-diam datang dan serang dan tunggu. Wu Suhang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mengerti arti dari ketiga tetua. Begitu ada yang tidak beres dengan mereka, dan mereka menghadapi musuh seperti itu di masa depan, mereka harus mengambil tindakan secara pribadi. Bukan pilihan terakhir bagi Tuan Ying. Ketiga tetua tidak bisa dibiarkan mengambil risiko. Musuh jelas lebih licik dan kuat dari yang dibayangkan. Jika ketiga tetua datang diam-diam, siapa yang akan menyergap siapa yang merupakan masalah lain?" Yuan Cheng mengangguk dan berkata, "Kemudian bawahan saya diam-diam akan menyergap lebih banyak tentara harimau dan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda, Gubernur." Wu Suhang tersenyum pahit. Jenderal Yuan Shen telah menyusahkan dirinya sendiri. Yuan Cheng berkata dengan hormat, "Itu semua adalah tanggung jawab jenderal terakhir." Wu Suhang menghela nafas dan berkata, "Jenderal Yuan Shen akan pergi bekerja dulu dan biarkan aku istirahat sebentar." "Oke." Yuan Cheng berkata, "Jika gubernur ada urusan, beri saja dia perintah. Jika tidak ada yang lain, bawahan saya tidak akan mengganggu Anda." Melihat Yuan Cheng berbalik dan pergi, Wu Suhang ragu-ragu sejenak, lalu menghentikannya dan berkata, "Jenderal Yuan, tolong bantu saya." Yuan Cheng segera berkata dengan hormat, "Tuan Gubernur, tolong beri saya instruksi Anda." Wu Suhang berkata, "Pergi ke pusat kota Casablanca untuk melihat apakah ada kaki palsu yang bisa kamu beli. Lalu bantu aku menemukannya dan kembali. Manset tangan kirimu kosong dan terasa canggung." "Tidak masalah." Yuan Cheng segera berkata, "Saya akan pergi melihat sekarang. Masih ada waktu sebelum gelap. Saya pikir seharusnya tidak ada bahaya. Gubernur tidak boleh keluar." "Oke." Wu Suhang mengangguk. Setelah Yuan Cheng pergi, dia tanpa sadar menggulung lengan kirinya. Luka yang rapi terlihat dari lengan itu, dan penampangnya seperti spesimen medis, yang membuatnya tanpa sadar muntah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Saya ingin tahu apakah akan ada kesempatan bagi tangan kiri saya untuk tumbuh kembali dalam kehidupan ini." Bersambung.